Abu Gandrang Pride, Indonesia buat Malaysia ketakutan, ulah RI bakal buat negeri jiran hancur, ini penyebabnya. Ketegangan antara dua Indonesia dan Malaysia kini kembali memanas. Bahkan ketegangan antara Indonesia dengan Malaysia tersebut bisa berimbas menuju perang dingin dua negara tetangga tersebut. Tak sampai di situ saja, pemerintah Indonesia kini telah mengambil sikap tegas dengan menghentikan sementara penyaluran tenaga kerja Indonesia ke Malaysia. Tindakan Indonesia itu pun sebagai respons dari pernyataan Perdana Menteri Malaysia terkait masalah perjanjian terkait penyaluran TKI ke negara jiran. Dilansir dari tribunnews.com, sebelumnya isu tak adanya perlindungan terhadap TKI sempat mencuat. Hal itu membuat pemerintah Indonesia memilih melakukan tindakan tegas untuk menghentikan pengiriman TKI ke negara jiran. Indonesia membekukan sementara pengiriman tenaga kerja ke Malaysia karena negara itu dinilai tidak menghormati nota kesepahaman yang ditandatangani pada April 2022. Direktur Perlindungan Warga Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri Judan Nugraha, dalam jumpa pers Kamis 14 Juli, menjelaskan pada 1 April lalu Indonesia dan Malaysia telah menandatangani sebuah nota kesepahaman mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Dalam nota kesepahaman tersebut, khususnya di pasal 3 dan Appendix C, disepakati bahwa penempatan pekerja migran sektor domestik dari Indonesia ke Malaysia dilakukan melalui satu kanal. Sistem ini menjadi satu-satunya mekanisme yang sah untuk merekrut dan menempatkan pekerja migran sektor domestik asal Indonesia di Malaysia. Namun lanjut Juda, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ibu Kota Kuala Lumpur menemukan beberapa bukti yang menunjukkan Malaysia masih menerapkan Made Online, sistem perekrutan lewat internet yang tidak ada dalam nota kesepahaman antara kedua negara. Perekrutan secara online tersebut membuat pekerja migran Indonesia rentan dieksploitasi dan jelas melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Ini dikarenakan sistem Made Online itu membuat pekerja migran di Indonesia masuk ke Malaysia tanpa melalui pelatihan, tidak memahami kontrak kerja dan datang menggunakan visa turis yang kemudian diubah menjadi visa kerja. Kementerian dan lembaga terkait sudah mengadakan rapat untuk menyikapi persoalan itu. Tak sampai di situ saja, Juda menambahkan bahwa keputusan pemerintah sudah disampaikan secara resmi oleh KBRI di Kuala Lumpur. Kementerian Sumber Manusia Malaysia pada hari Rabu 13 Juli telah menerbitkan pernyataan pers yang menyatakan akan segera membahas isu ini dengan Kementerian Dalam Negeri Malaysia karena sistem Made Online ini berada di bawah kementerian tersebut. Juda mengatakan sejak penandatanganan nota kesepahaman 1 April lalu, proses penempatan memang belum dilakukan. Sejauh ini permintaan pekerja migran yang telah diterima lewat Made Online mencapai 15.000 sampai 20.000, di mana sekitar 10.000 adalah permintaan dari sektor perkebunan dan manufaktur. Melihat ketegangan yang terjadi antara Indonesia dengan negaranya, Perdana Menteri Malaysia langsung turun tangan. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah menginstruksikan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri untuk segera menyelesaikan masalah nota kesepahaman perekrutan tenaga kerja Indonesia yang ditandatangani antara kedua negara. Namun siapa sangka dirinya disebut sebagai pangkal masalah Indonesia menghentikan sementara pengiriman TKI ke Malaysia. Ismail Sabri mengatakan hal itu harus segera diselesaikan untuk menghindari masalah antara Malaysia dan Indonesia. Sementara itu, salah satu anggota parlemen Malaysia dari oposisi Lim Guan Eng mendesak PM Malaysia bertanggung jawab. Anggota parlemen Bagan ini mengatakan intervensi pribadi Perdana Menteri dapat segera meyakinkan Indonesia untuk mencabut penangguhan pengiriman TKI Malaysia. Menurut dia, sejumlah sektor sangat bergantung pada tenaga kerja migran dan diharapkan nantinya bisa memacu pemulihan ekonomi pasca pandemi di Malaysia. Malaysia ketakutan usai Indonesia ancam tak kirim TKI lagi, Perdana Menteri diminta turun tangan. Pemerintah Malaysia kini tengah ketakutan. Hal tersebut karena ancaman yang dilancarkan oleh pemerintah Indonesia. Diketahui Presiden Jokowi mengancam tak akan mengirim TKI ke Malaysia lagi. Atas hal tersebut membuat anggota parlemen Malaysia dari oposisi Lim Guan Eng mendesak Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk bergerak. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob diminta untuk langsung mengambil alih pembicaraan bilateral dengan Indonesia guna menyelesaikan kekurangan pekerja di negara itu. Anggota parlemen Bagan ini mengatakan intervensi pribadi Perdana Menteri dapat segera meyakinkan Indonesia untuk mencabut penangguhan pengiriman TKI Malaysia. Menurut dia, sejumlah sektor sangat bergantung pada tenaga kerja migran dan diharapkan nantinya bisa memacu pemulihan ekonomi pasca pandemi di Malaysia. Mantan Menteri Keuangan ini mencatat bahwa banyak bisnis domestik terpaksa mengurangi operasi mereka atau menolak pesanan baru karena kekurangan tenaga kerja. Apalagi di tengah kondisi perekonomian saat ini di mana inflasi serta ringgit yang terus terdepresiasi. Ketua Nasional DAP ini mendesak Perdana Menteri untuk berhenti mendelegasikan persoalan ini kepada Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri dalam menyelesaikan masalah dengan Indonesia.
Ia menuding kedua kementerian tersebut tidak efisien dan tidak kompeten dalam melaksanakan nota kesepahaman dengan Indonesia tentang perekrutan tenaga kerja yang ditandatangani 3 bulan lalu. Pernyataan Perdana Menteri sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah menginstruksikan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Kementerian Dalam Negeri untuk segera menyelesaikan masalah nota kesepahaman perekrutan tenaga kerja Indonesia yang ditandatangani antara kedua negara. Ini disebut sebagai pangkal masalah Indonesia menghentikan sementara pengiriman TKI ke Malaysia. Ismail Sabri mengatakan hal itu harus segera diselesaikan untuk menghindari masalah antara Malaysia dan Indonesia. Saat ditanya lebih lanjut, dia membantah mau akan dibatalkan. Yang dipersoalkan Indonesia membekukan sementara pengiriman tenaga kerja ke Malaysia. Karena negara itu dinilai tidak menghormati nota kesepahaman yang ditandatangani pada April 2022. Direktur Perlindungan Warga Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha dalam jumpa pers Kamis 14 Juli menjelaskan pada 1 April lalu Indonesia dan Malaysia telah menandatangani sebuah nota kesepahaman mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Dilansir dari tribunnews.com, sebelumnya isu tak adanya perlindungan terhadap TKI sempat mencuat. Hal itu membuat pemerintah Indonesia memilih melakukan tindakan tegas untuk menghentikan pengiriman TKI ke negeri jiran. Indonesia membekukan sementara pengiriman tenaga kerja ke Malaysia karena negara itu dinilai tidak menghormati nota kesepahaman yang ditandatangani pada April 2022. Direktur Perlindungan Warga Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha dalam jumpa pers Kamis 14 Juli menjelaskan pada 1 April lalu Indonesia dan Malaysia telah menandatangani sebuah nota kesepahaman mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia.